Tipis, ringan, solid, baterai tahan lama, performa kenceng, terus terjangkau. Itu adalah beberapa faktor yang menjadikan sebuah laptop idaman buat semua orang. Masalahnya sulit untuk menggabungkan semua kata-kata ini menjadi satu laptop. Karena dengan kata terjangkaunya aja harus ada beberapa faktor yang dikompromi. MacBook aja harganya itu masih di atas 10 juta. Tapi gimana kalau ada laptop Windows yang fitur, desain dan juga build quality-nya ini mirip-mirip sama MacBook dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi perkenalkan, ini adalah Huawei MateBook D14 dengan prosesor terbaru Intel generasi ke-12. Yang saya suka dari Huawei ini, brandingnya menurut saya pinter. Jadi banyak orang yang suka MacBook karena dia tipis, ringan, solid, build quality-nya bagus, ekosistemnya bagus. Jadi Huawei kayak bilang, ya udahlah kita copy MacBook aja. Tapi kita kasih operating sistemnya itu Windows. Terus kita kasih juga fitur-fitur ekosistem yang seamless kayak MacBook. Harganya harus terjangkau. Jadi kayak ATM gitulah, amati, tiru, dan modifikasi. Yang ditiru kalau dari sisi looks ya jelas desain dan juga build quality. Kalau kita lihat dari depan, posisi laptop kebuka mirip banget kayak MacBook dengan unibody desainnya warna silver yang long lasting ya. Tapi tahun ini kalau kita lihat jeli ya, ada perbedaan antara D14 sebelumnya dan yang sekarang. Screen to body ratio-nya beda. Tahun ini frame layarnya itu terlihat lebih tipis dengan 90% screen to body ratio dan aspek rasionya juga berubah. Huawei MateBook D14 tahun lalu itu pakai aspek rasio 16:9 dan yang sekarang dia pakai namanya golden ratio. Rasio yang memang biasanya digunakan untuk produktivitas karena dia lebih enak, lebih memanjang. Aspek rasionya 16:10. Dan Huawei MateBook D14 tahun ini webcamnya udah ada di atas ya, nggak di bawah lagi. Jadi masalah-masalah double chin yang biasanya dialami sama ciwi-ciwi udah nggak ada. Nggak cuma dipindah di atas webcamnya, tapi juga ditambahi fitur yaitu follow cam. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk kualitas webcamnya kalau kita pakai fitur follow cam. Jadi kalau misalkan saya ke kanan, dia bakalan ngikutin ke kanan, ke kiri dia bakalan ngikutin ke kiri. Ya kayak MacBook Center Stage lah. Cuman di Huawei Control Center-nya ini bukan hanya follow cam tapi ada beberapa fitur lain. Kita tinggal masuk aja ke Huawei Control Center-nya, terus masuk ke setting AI kamera dan di sini ada pilihan virtual background. Jadi kalau misalkan virtual background-nya saya aktifkan, dia kayak gini dan ini kita bisa set ya. Wah gila, ini studionya di KD jadi kayak di New York ya, di apartemen gitu. Ini kita bisa setting juga untuk virtual background-nya. Terus juga ada pilihan beauty di mana muka saya sekarang langsung bisa jadi kayak lebih putih dan lebih mulus, dan ada eye contact. Nah, eye contact ini wah saya harus lepas kacamata ya. Tapi maaf, mata saya lagi sakit. Jadi intinya eye contact ini dia bakalan tetap bikin mata kita itu tetap stay di webcamnya. Terus selain dari sisi gambar, dari sisi mikrofonnya juga udah proper dan juga nyaman kalau kita gunakan untuk meeting. Karena di pilihan Huawei Control Center-nya itu ada AI Sound juga. Nah, suara yang kalian dengarkan dari tadi dan ini adalah pilihan yang Sound True XD. Jadi suaranya itu bakal lebih XD gitu. Tapi sekarang dia juga ada tambahan yang namanya personal voice enhancement. Yang ini bisa aktif kalau misalkan kita pakai earphone, entah itu TWS, pokoknya via calling lah. Jadi kalau misalkan kalian lagi Zoom meeting, Google Meet dan kalian pakai earphone, kira-kira suaranya bakal kayak gini ya. Dan kita coba juga sekarang ini yang kalian dengarkan adalah mikrofon dari kamera. Dan sekarang mikrofon dari personal voice enhancement-nya. Wah, jadi kira-kira perbedaannya kayak gitu. Bang, tapi full cam-nya ini bisa ngikutin kita sampai kamar mandi atau ngikutin masa depan kita gak? Daripada jawabin pertanyaan receh netizen ya, mending kita bahas layarnya yang dia pakai golden ratio sekarang. Jadi 16:10. Dimensinya 14 inch, resolusinya Full HD, brightness-nya ada di 300 nits. Jujur saya juga lagi suka ya dengan golden ratio 16:10 karena emang enak buat kerja. Lebih kelihatan semua gitu dibanding aspek rasio 16:9. Kalau untuk color accuracy-nya ya standarnya laptop mainstream, dia ada di 60% sRGB. Kalau misalkan nggak digunakan untuk professional editing, nggak masalah. Terus buat kalian yang kesiarannya lebih banyak ngabisin waktu di depan layar dari MateBook D14 ini juga udah aman. Karena layarnya udah ada Infrared Low Blue Light Filter dan ada sertifikasi dimming flicker juga. Jadi layar MateBook D14 ini udah aman dan gak bikin mata mudah lelah kalau harus mantengin layar dalam waktu yang cukup lama. Apalagi kayak saya sekarang ya yang lagi cedera mata kayak gini, wah sertifikasi eye comfort itu penting banget.
Sebenarnya MacBook D14 yang keluar pertama kali bodinya itu juga udah pakai metal. Tahun ini dia juga masih pakai metal karena itu tadi ya ATM dari MacBook. Biasanya di kelas laptop mainstream itu masih pada pakai plastik. Kalau plastik ya feel premiumnya nggak ada, dipegang itu kerasa murah dan nggak bisa cepet dingin. Huawei dengan bodi metalnya dari looks memang dia lebih simple tapi elegannya tetap dapat. Terus juga mudah dingin karena itu sifat alami metal, dia cepet dingin. Dan kalau misalkan plastik, takutnya kalau misalkan jatuh atau ketatap ya itulah ya gampang pecah dibandingkan metal yang memang dia lebih solid. Kalau untuk spesifikasi jelas ada upgrade dibandingkan dengan Huawei MacBook D14 tahun lalu yang pakai Intel generasi ke-11, dia sekarang udah pakai Intel generasi ke-12. Yang kita bahas ini dia pakai Intel Core i5 1240p yang punya 12 core, jadi ada 4 performance core dan 8 efisiensi core, plus ada 16 thread. Walaupun belum pakai Intel generasi ke-13, tapi untuk kelas laptop mainstream dia udah kenceng karena ya itu tadi ada 12 core. Ditambah lagi RAM-nya udah dual channel 8GB. Sayangnya memang untuk RAM dia nggak bisa di-upgrade karena dia di-solder di motherboard pakai LPDDR4X. Storage-nya 512GB NVMe Gen 3 yang speednya untuk kelas laptop mainstream, sekali lagi ini kelasnya laptop mainstream, dia pakai NVMe Gen 3 yang speednya kenceng ya, ada di kisaran 3000 Mbps lebih. Biasanya laptop mainstream tuh 1500 sampai 2000 Mbps. Di review Huawei MacBook D14 yang tahun lalu, saya bilang Huawei itu pinter banget bikin konfigurasi karena dia bisa tetap jaga performanya kenceng, nggak throttling dan coolingnya dingin. Tapi apakah tahun ini tetap kayak gitu? Karena sekarang dia udah pakai prosesor yang dayanya lebih gede dengan 12 core. Langsung aja kita tes performanya dan seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Jadi power window-nya itu di base performance, laptopnya kondisi dicas. Dan hasilnya untuk single core dia dapat skor itu 217 dan untuk multicore-nya ketika kita running sebanyak 10 kali dia juga cukup stabil ya dengan running pertamanya itu yang paling gede 1329 dan sisanya stabil di kisaran 1100 sampai 1200 poin. Sekarang kita coba di skenario kedua. Jadi laptopnya nggak dicas dan power window-nya itu ada di balance untuk menghemat baterai. Dan hasilnya di single core dia dapat skor itu 118. Multicore-nya memang ada penurunan performa karena kita set window-nya itu ada di balance dan kondisi laptopnya juga nggak dicas. Dan dengan skenario ini dia bisa dapat rata-rata poin itu di 700 poin. Kalau untuk suhu temperaturnya, ketika kita stress test pakai Cinebench R15 dengan skenario rata kanan tadi dengan kondisi laptopnya dicas terus best performance, memang dia ada nyolong-nyolong di 90 derajat Celcius. Tapi kalau kita lihat di sini CPU package powernya itu diimbangi juga dengan power yang lumayan gede, ada di 60 watt. Tapi kalau kita pakai skenario kedua dengan balance dan juga nggak dicas tadi, kalau kita lihat di sini suhu temperaturnya itu cuma nyolong 2 kali aja di 75 derajat Celcius, sisanya 60 derajat Celcius. Tapi karena tujuannya ini memang untuk menghemat daya, jadi untuk CPU package powernya itu paling mentoknya di 30 watt ketika pakai skenario kedua. Terus untuk coolingnya ini ketika kita tes pakai Time Spy Stress Test, dimana itu berarti di loop sebanyak 20 kali dan untuk hasil stability testnya itu gila banget sih ya. Skornya itu 99,2% lolos. Untuk ukuran laptop yang tipis dan juga ringan itu tergolong bagus coolingnya. Terus kalau untuk skor 5 stack-nya dia dapat skor itu di 414, time spy-nya di 1453. Sekarang kita coba dia untuk rendering video 4K. Dan seperti biasa template-nya yang memang biasanya kita pakai Adobe Premiere Pro dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 40 detik. Dan ketika kita render 4K di Adobe Premiere Pro ini kalau kita lihat suhunya itu stabilnya di 60-an derajat Celcius. Jadi dingin juga. Lanjut kita stress test dia lagi pakai rendering 3D. Walaupun sebenarnya Huawei MacBook D14 ini kalau dibilang laptop untuk rendering 3D enggak. Tapi nggak apa-apa, kita coba push limitnya dengan template BMW dan juga aplikasi Blender. Dan untuk CPU render, dia mampu merender dengan durasi waktu 7 menit 6 detik. Kalau kita pakai GPU render ada di 11 menit 16 detik. Nah kalau kita pakai rendering 3D ini, dia sekali aja loncatnya. Temperaturnya itu ketika full load pertama kali ngangkat 90 derajat Celcius. Habis itu dia turun dan stabil di 60 derajat Celcius. Jarang ya laptop yang saya review itu kalau misalkan render 3D itu stabil di 60 derajat Celcius itu jarang. Biasanya 80 atau bahkan ada yang 90 derajat Celcius stabilnya. Selain bukan untuk rendering 3D, sebenarnya laptop mainstream kayak gini ya bukan untuk gaming juga ya. Tapi kalau untuk gaming casual ketika kita bosen kerja, bosen nugas, bosen produktivitas kan nggak apa-apa ya. Jadi kita coba gaming casual juga. Pertama kita coba di game Dota dengan settingan grafiknya itu ada di fastest resolusi Full HD. Dan untuk average FPS dia dapat itu 112 FPS. Maksimumnya bisa sampai 138 FPS, dropnya cuma di kisaran 76 FPS. Jadi masih playable juga untuk dimainkan. Kalau untuk suhu temperaturnya ketika kita main Dota ini dia stabilnya di 66 derajat Celcius, nggak ada masalah. CPU package powernya juga cuma butuh 30 watt. Gimana untuk game lain? Kita coba di game yang ringan lainnya yaitu CSGO dengan resolusi Full HD, grafiknya very low.
Dan untuk hasil average FPS dia dapat 53, maksimumnya bisa 73 FPS, dropnya cuma di 45 FPS. Jadi nggak sampai di bawah 30, masih playable juga. Suhu temperaturnya juga aman dengan pertambangan angkat aja di 78 derajat Celcius, masih di bawah 80 derajat Celcius. Dan untuk stabilnya di CSGO cuma 66 derajat Celcius. Kita lanjut ke game yang agak berat ya, yaitu Genshin Impact dengan resolusi Full HD juga, grafiknya lowest dan 60 FPS-nya aktif. Dan untuk average FPS dia bisa stabil di 60 FPS dan dropnya itu di 59 FPS. Jadi jarang banget nge-lag di Genshin Impact, padahal game ini ya lumayan berat untuk sebuah laptop yang prosesornya bukan high performance. Terus untuk suhunya juga sama, dia stabilnya itu di kisaran 65 derajat Celcius, jadi di bawah 70 derajat Celcius ya. Gila. Padahal semua tes tadi itu kita coba sambil laptopnya itu dicas dengan best performance. Kalau kita lihat coolingnya, sebenarnya coolingnya itu nggak ada perbedaan dengan Huawei MateBook D14 tahun lalu. Jadi dia masih pakai single fan. Tapi yang unik dari konfigurasinya Huawei ini, walaupun sekarang udah pakai Intel Core i5 generasi ke-12, di mana TDP-nya lebih gede, tapi coolingnya tetap dingin. Dan karena dia ini segmentasinya untuk produktivitas, jadi kalau kita ngomongin portnya juga lumayan lengkap. Dengan di sebelah kanan itu ada USB 2.0, di sebelah kirinya ada USB Type-C, yang Type-C-nya ini juga udah support dengan reverse wireless charging. Jadi kalau misalkan HP kalian habis baterainya, bisa colok di Huawei ini aja sebagai power bank. Terus di sebelah kirinya ada USB Type-A lagi, ada HDMI dan ada audio jack. Minusnya ada di port SD card ya. Jadi buat kalian yang produktivitasnya itu di bidang kamera ya harus pakai dongle tambahan karena dia nggak ada built-in dengan SD card. Terus kalau kita ngomongin experience, sebenarnya masih sama ya dengan Huawei MateBook D14 tahun lalu. Jadi untuk Excel-nya memang dia belum bisa dibuka dengan satu tangan, tapi kalau kita ngomongin fitur untuk presentasi, dia bisa dibuka sampai 180 degree lay kayak gini. Jadi kalau misalkan ada 4 orang lagi meeting, dia bisa langsung lihat di sini. Terus untuk input device saya juga nggak ada masalah. Keyboardnya ini feel-nya enak banget dengan travel distance 1,5 mm. Tombolnya juga gede-gede sesuai dengan ukuran jari saya yang lumayan gede juga. Touchpad-nya juga lebar, tactile-nya dapat, feel premium dan feel mahalnya itu masih dapat untuk input device. Tombol powernya juga ada di kanan yang seperti biasa. Huawei ini termasuk pionir ya kalau urusan tombol power yang menjadi satu dengan fingerprint di D14 pertama kali. Dan di D14 ini tetap sama ya, tombol powernya jadi satu sama fingerprint. Lanjut kita ngomongin baterainya. Baterainya sebenarnya kalau secara angka watt hour nggak gede-gede amat karena dia cuma ada di 56 watt hour. Tapi kalau kita ngomongin daya tahan baterainya, karena memang prosesornya ini hemat daya ya, bukan yang high performance. Jadi ketika kita tes video playback, brightness-nya ada di 50%, volume ada di 20%, dia bisa tahan sekitar 12 jam 20 menit. Klaimnya Huawei itu 13 jam, ini sedikit ya, it's okay lah. 12 jam itu udah awet banget untuk pekerja yang seharusnya sehari cuma 8 jam. Sekarang lanjut kita bahas fitur-fitur dari Huawei yang ini jarang kita temukan di laptop Windows yang lain. Yang pertama ada Huawei Metalin Antenna. Huawei Metalin Antenna ini kayak semacam penguat antena dari Huawei yang diklaim bisa bikin sinyal yang lemah itu jauh lebih lancar dan jarak koneksinya itu bisa lebih jauh. Huawei klaim 270 meter, cuman kemarin saya coba di cafe ya, di mana itu lumayan padat yang pakai wifi-nya, dan untuk laptop Huawei ini lumayan kenceng. Dia dapat sekitar 120 Mbps ketika kita coba kemarin di cafe yang lagi crowded banget. Emang kalau urusan antena, wifi, router, terus juga 5G, Huawei itu bisa dibilang yang paling bagus lah ya. Bahkan kalau kalian perhatikan provider-provider yang ada di Indonesia, Bisnet, MNC, hampir semuanya itu pakai routernya Huawei. Tapi kalau misalkan di daerah kalian itu belum terjangkau internet dengan kabel fiber optik, kalian bisa pakai routernya Huawei juga yang bekerja sama dengan Telkomsel. Yang namanya adalah Orbit Pro H2. Orbit H2 Pro ini diklaim 1,5 lebih cepat dibandingkan si Orbit H1 sebelumnya. Terus dia juga udah pakai teknologi LTE kategori 7 yang diklaim speed downloadnya itu up to 300 Mbps dan speed uploadnya up to 100 Mbps. Tapi kalau kita ngomongin speed ya tergantung sinyal dan juga provider masing-masing. Untuk cara masangnya juga gampang, kita nggak perlu panggil teknisinya Telkomsel atau Huawei buat pasang ini. Kemarin saya pasang sendiri tuh paling ya sekitar 10 menit selesai. Tinggal di next aja dan ikutin langkahnya di buku panduan, beres. Terus kalau kita mau cek atau beli kuota, kita tinggal buka di aplikasi My Orbit aja. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan laptopnya ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau untuk urusan ekosistem di laptop Windows sampai sejauh ini, sampai saat ini saya belum nemu laptop Windows yang ekosistemnya itu secanggih Huawei selain MacBook, tapi MacBook itu kan bukan Windows. Saya tuh udah sering banget demoin Huawei Super Hub yang bisa terkoneksi secara seamless di hampir semua device Huawei yang lain kayak smartphone, MatePad, Huawei MateView, si monitornya, dan lain-lain. Di laptop Windows lain sejauh ini yang punya ekosistem,
Saya rasa masih nggak ada. Terus dia juga punya fitur AI Search. AI Search ini adalah search bar yang fungsinya bisa buat search file yang kalian simpan di storage. Jadi nggak perlu nyari satu-satu filenya, tinggal ketik di search barnya, otomatis bakal muncul dan kesortir filenya. Bahkan untuk cari website juga bisa. Jadi ibaratnya itu dia kayak Google offline versi Huawei yang terintegrasi langsung sama laptopnya. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari Huawei MacBook. Bukan ya, Huawei MateBook. Ya, Huawei MateBook D14. Harganya dia dibanderol pas launching itu di kisaran 10.499.000. Jadi dengan harga ini kita udah dapat laptop yang desainnya kayak MacBook, bodi laptopnya udah pakai metal, tapi walaupun metal dia tetap ringan dengan 1,39 kg, feel-nya premium, performanya oke, tapi tetap dingin. Fiturnya banyak kayak follow cam, terus ada personal voice enhancement, Huawei Metallic Antenna, Super Hub, AI Search, dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Plus ketika launching nanti dengan harga ini, seperti biasa Huawei bakalan kasih kalian banyak aksesoris. Jadi ada mouse, ada backpack, dan ada ini yang main blues ya. Ada printer juga gratis. Jadi istilahnya itu kalian tinggal beli laptop kayak langsung kerja aja. Bisa ngeprint. Dari sisi software jelas dia juga udah ada Windows 11-nya dan ada Microsoft Office 365 gratis selama 1 tahun. Jadi kayak ya udah tinggal pakai aja. Untuk garansi dia juga lumayan lama, 2 tahun, dan sekarang itu lagi ada trade-in program juga dari Huawei yang value-nya itu sampai 11 jutaan. Jadi buat kalian yang punya Huawei MateBook D14 tahun lalu atau bahkan generasi pertama, kalian bisa tuker D14 yang baru di HES atau Huawei Experience Store. Di Huawei Experience Store kalian main ke sana dulu lah, kalian cobain, pegang dan rasain untuk build quality-nya, layar golden ratio-nya biar tahu enaknya gimana. Sekalian coba juga ekosistemnya. Nah, caranya kalian ke Huawei Experience Store aja, kalian cobain dan mbak-mbaknya atau mas-masnya suruh demoin Huawei Super Hub, di mana semua ekosistem di sana itu bisa terintegritas dengan seamless sesuai dengan harmoni OS-nya, jadi dia berharmoni dengan baik. Cobain aja di sana, nggak perlu bayar dulu. Karena menurut saya laptop Huawei itu fitur-fiturnya udah bagus, ekosistemnya bagus. Jadi kalau belum punya duit untuk beli semua ekosistemnya ya tinggal coba aja di Huawei Experience Store. Oh ya, nanti pas launching Huawei juga bakalan ngeluarin Huawei D15. Jadi siapa tahu kalian butuh layar yang lebih gede, bisa pakai D15. Kalau saran saya buat Huawei ke depannya mungkin opsi upgrade-nya ya, karena dia pakai LPDDR4X. Karena kita kan suka otak-atik ya, jadi kalau misalnya ada opsi upgrade untuk memori RAM dan juga storage, menurut saya itu akan lebih oke lagi ke depannya. Terus karena dia segmentasinya laptop produktivitas, mungkin bisa ditambahin slot SD card di sini, jadi biar nggak beli dongle lagi. Atau memang kalau misalkan form factor-nya nggak memungkinkan ya, aksesorisnya ditambahin lagi ya, pakai dongle tambahan selain printernya tadi. Udah sih, itu aja saran saya dari Huawei. Saran saya tahun lalu webcamnya dipindah di atas, sekarang udah dipindah ke atas juga. Jadi diikutin, terima kasih banyak Huawei. Saran buat Huawei D14 yang tahun ini itu aja kayaknya sih ya. Karena beneran kalau misalkan kita ngomongin ekosistem dan laptop Windows yang masuk ke Indonesia, menurut saya masih Huawei lah jagonya ya. Belum ada saingan. Kalau kita ngomongin fitur dan juga ekosistem yang canggih. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.